Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Fajar Nugroho, Eskom Mkom, serta teman-teman semua. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi dengan judul Implementasi IT Strategis Alikmen dalam Shopee. Next. Adapun anggota kelompok kami adalah yang pertama, Muhammad Davin Tanjila Ramdhani 2023-53020. Yang kedua, Muhammad Maulana Afriza 2023-53023. Yang ketiga, Hilal Arisna Rahmadani 2023-53025. Dan saya sendiri, Sahrul Bagus Andrian 2023-53028. Next. Nah, pertama kita akan membahas tentang profil organisasi Shopee. Profil organisasi Shopee yaitu PT Shopee International Indonesia. Induk perusahaannya berada di C Group, sebelumnya dikenal sebagai Garena, Singapura. Tahun berdirinya Shopee di Indonesia 2015. Kantor pusatnya ada di Indonesia dengan alamat Equity Tower SCBD Lot 9 Jakarta Selatan dengan websitenya seperti di bawah ini. Yang kedua, jenis bidang usaha organisasi. Jenis dan bidang usaha organisasi, jenis usahanya perseroan terbatas, PT anak perusahaan dari grup multinasional, bidang usahanya perdagangan elektronik, e-commerce berbasis aplikasi dan web. Shopee juga menyediakan platform marketplace yang menghubungkan penjual dan pembeli secara online, serta layanan pendukung seperti logistik ekspres, pembayaran ShopeePay, dan promosi digital. Layanan utama yang ada di Shopee, marketplace online, produk fisik dan digital, layanan pembayaran digital ShopeePay, layanan pengiriman atau logistik Shopee Express, live commerce dan fitur interaktif Shopee Live, Shopee Feed. Yang terakhir, Shopee Food, layanan pesan antar makanan. Next. Profil organisasi. Tujuan bisnis utama dari Shopee yaitu mempermudah transaksi jual beli secara online bagi konsumen dan UMKM di seluruh Indonesia. Memberdayakan pelaku usaha kecil dan menengah UMKM dengan akses pasar digital dan alat promosi yang efisien. Menjadi platform e-commerce terdepan di Asia Tenggara termasuk Indonesia dengan inovasi berbasis teknologi. Meningkatkan inklusi digital melalui layanan keuangan ShopeePay dan logistik yang terintegrasi. Yang keempat, segmentasi konsumen. Konsumen umum, individu, pengguna yang membeli produk kebutuhan harian, fashion, elektronik, dan lainnya. Pelaku UMKM dan seller individu. Penjual yang menggunakan Shopee untuk memasarkan produk tanpa harus memiliki toko fisik. Kelima, konsumen digital natif. Yang keenam, penggunaan muda yang aktif secara online. Menyukai fitur-fitur interaktif seperti Shopee Live dan Shopee Games. Ketujuh, konsumen pencari promo pengguna yang tertarik dengan diskon, cashback, gratis ongkir, dan flash sale. Yang kedelapan, pengguna layanan keuangan digital, segmen penggunaan yang memanfaatkan ShopeePay untuk kemudahan dan keamanan transaksional non-tunai. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan pada rekan saya yang bernama Afriza. Tujuan strategis bisnis. Peningkatan jumlah pelanggan. Shopee berfokus menarik lebih banyak pengguna melalui promo menarik, gratis ongkir, Shopee Live, dan fitur interaktif yang meningkatkan keterlibatan dan loyalitas pelanggan. Efisiensi operasional. Shopee mengoptimalkan proses bisnis melalui otomatisasi gudang, sistem logistik internal seperti Shopee Express, serta integrasi data real-time untuk mempercepat pengiriman dan menekan biaya. Digitalisasi layanan. Shopee menghadirkan layanan digital seperti ShopeePay, SPayLater, Shopee Food, dan chatbot AI untuk mendukung transaksi tanpa uang tunai, pembiayaan konsumen, serta pelayanan pelanggan yang cepat dan efisien. Pemanfaatan teknologi, sistem dan aplikasi. Shopee menggunakan aplikasi mobile dan website sebagai platform utama untuk transaksi e-commerce. Selain itu, digunakan sistem pembayaran digital seperti ShopeePay, layanan pembayaran seperti SPayLater, serta fitur interaktif seperti Shopee Live dan Shopee Video. Shopee juga memanfaatkan chatbot AI untuk layanan pelanggan otomatis dan sistem rekomendasi produk berbasis machine learning. Infrastruktur TI. Shopee mengandalkan cloud computing, misalnya AWS atau Google Cloud.
Untuk skalabilitas dan ketersediaan layanan secara real time, infrastruktur ini mendukung trafik tinggi selama kampanye besar seperti 11.11 atau 12.12. Shopee juga menerapkan sistem keamanan data, sistem pelacakan logistik internal, Shopee Express, serta dashboard analitik untuk memantau performa dan perilaku pengguna. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya, Davin. Kemudian pemanfaatan teknologi yang terakhir, teknologi pendukungnya, yaitu Shopee memanfaatkan big data dan analisis untuk memahami perilaku pelanggan, mengatur stok, dan menyusun strategi promosinya. Selain itu, digunakan AI dan machine learning untuk personalisasi pengalaman pengguna dan deteksi aktivitas mencurigakan secara otomatis. Next. Kemudian berikut merupakan tabel perbandingan teknologi yang dibandingkan adalah antara Shopee, Tokopedia, dan Blibli. Shopee menggunakan backend Python, Go, Java. Tokopedia backend-nya menggunakan Go dan Java. Kalau Blibli, backend-nya menggunakan Java dan Kotlin. Sementara itu, front-end-nya Shopee menggunakan React.js dan Vue.js. Sama halnya dengan Tokopedia, React.js juga dan Vue.js. Kalau Blibli menggunakan Angular dan React.js. Aplikasi mobilnya menggunakan Kotlin untuk Android dan Swift untuk iOS untuk yang Shopee. Untuk yang Tokopedia, untuk Android menggunakan Kotlin dan Swift untuk iOS. Blibli juga sama. Untuk Android-nya menggunakan Kotlin dan Swift untuk iOS. Sementara itu, untuk database-nya, Shopee menggunakan MySQL, Redis, Elasticsearch. Tokopedia menggunakan PostgreSQL, Redis, Elasticsearch. Kalau Blibli menggunakan MySQL, Redis, dan Cassandra. Untuk cloud dan infrastrukturnya, Shopee menggunakan AWS, Kubernetes, Global CDN. Tokopedia menggunakan Google Cloud, Kubernetes, CDN juga. Blibli menggunakan Private Cloud, Hybrid Cloud, atau Blibli Cloud. Untuk AI atau rekomendasinya, Shopee menggunakan Deep Learning, ML, Real-Time Analytics. Sementara itu, Tokopedia menggunakan AI-based personalization dan search. Blibli menggunakan ML untuk rekomendasi dan chatbot. Sistem keamanannya, Shopee menggunakan 2FA enkripsi data bug bounty program. Tokopedia menggunakan 2FA fraud detection dan enkripsi. Blibli menggunakan 2FA enkripsi dan ISO 27001. Untuk payment gateway-nya, Shopee menggunakan ShopeePay dan SPayLater. Tokopedia menggunakan OVO dan GoPay. Blibli menggunakan BliPay, Virtual Account, dan PayLater. Untuk logistik dan fulfillment-nya, Shopee menggunakan Shopee Express dan Mitra Kurir. Tokopedia menggunakan Mitra Kurir, GoSend, JNE, Si Cepat. Blibli menggunakan Blibli Express Service atau BES dan partner logistik. Shopee DevOps dan observabilitasnya menggunakan Jenkins, GitLab, CI, Monitoring Stack. Tokopedia menggunakan GitLab, CI atau CD, kemudian Prometheus dan Grafana. Blibli menggunakan CI atau CD, Private Monitoring, dan Cloud Native. Kemudian Shopee punya fitur unggulan seperti Shopee Live, gratis ongkir, dan flash sale. Tokopedia keunggulannya yaitu Feed, WIP, dan Top Ads. Blibli keunggulannya 100% produknya digital original, kemudian Blibli instan dan langganan. Target pasar Shopee yaitu semua kalangan dan daerah. Kalau Tokopedia itu urban dan milenial, Blibli target pasarnya middle upper, urban, dan loyal customer. Untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Hilal. Fitur dan strategi pengguna. Fitur unggulan Shopee. Shopee Live, Flash Sale, gratis ongkir, Shopee Games. Untuk Tokopedia, waktu Indonesia belanja atau WIB, Top Ads, Fetch Tokopedia. Blibli 100% produk original, Blibli instan, dan langganan. Untuk target pasar, Shopee untuk semua kalangan daerah di Indonesia. Tokopedia, urban, milenial, pengguna Gojek atau OVO.
Untuk Blibli, middle upper, loyal customer, urban tech savvy. Ekosistem dari Shopee. Shopee Express, mitra UMKM, Shopee Pay Later. Untuk Tokopedia, Gojek, OVO, mitra Tokopedia. Blibli, Blibli Express Service, mitra resmi brand besar. Strategi user engagement. Dari Shopee, gamifikasi, notifikasi personal, promo harian. Untuk Tokopedia, kampanye ekosistem, loyalitas GoTo, cashback, dan diskon. Untuk Blibli, fokus pada pelayanan premium, poin loyalitas, customer service 22/4 jam. Next. Kemudian analisis tingkat keselarasan. Keselarasan strategi TI dan bisnis. Sudah sangat selaras. Strategi TI mendukung peningkatan pelanggan dan efisiensi. Apakah sistem TI mendukung tujuan bisnis? TI mendukung mempercepat transaksi, analisis data penjualan, peningkatan pelayanan pelanggan, dan mengelola logistik lebih baik. Rekomendasi atau jika belum maksimal. 1. Perlu meningkatkan keamanan sistem untuk menghindari kebocoran data. 2. Pengembangan sistem prediksi permintaan yang lebih akurat di masa promosi besar. Dampak positif TI strategi engagement. 1. Waktu. Transaksi lebih cepat dan sistem otomatisasi. 2. Biaya efisiensi, biaya operasional lewat digitalisasi gudang dan pembayaran. Pelayanan. Respon pelanggan lebih cepat lewat AI chatbot. 4. Kepuasan pelanggan. Pengalaman pengguna meningkat karena sistem yang operasional dan mudah digunakan. Selanjutnya akan ditutup oleh rekan saya, Syahrul Bagus Andrian. Oke, itulah presentasi dari kelompok kami. Menarik bukan? Kami berharap presentasi ini dapat bermanfaat dan memberikan gambar yang jelas mengenai topik yang kami bahas. Lebih maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.